بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan membaca kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari pada matan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Umar ibn al-Khattab, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, la 'udhra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah. Faqad buyyinatil umuru wa thabatatil hujjatu wa anqata'al 'udhru. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la 'udhra li ahadin, tidak ada alasan bagi seorang pun fi dhalalatin, yang dia berada pada kesesatan, rakibaha, yang dia lakukan, hasibah huda, dalam keadaan dia menyangka itu adalah petunjuk. Gak ada alasan. Orang melakukan kebid'ahan itu adalah dhalal, tetapi dia merasa itu adalah petunjuk. Itu adalah huda. Orang yang seperti ini gak ada alasan. Besok di akhirat dia tidak bisa beralasan apapun. Ya Allah, saya sangka ini baik. Gak ada alasan. Ya Allah, guru kami dulu itu mengatakan ini baik, ya kami menyangka baik. Gak ada alasan. Wala fi huda tarakahu hasibahu dalalatun atau dalalatan, dan juga tidak ada alasan bagi seorang yang meninggalkan petunjuknya Rasul dikarenakan dia menyangka itu sebuah kesalahan atau kesesatan. Saya sangka ini salah sehingga saya tidak mengikutinya. Padahal itu sunnah Rasul. Orang itu banyak di antara dua hal ini, ya kaum muslimin. Kalau tidak jatuh yang pertama, batil dianggap baik, hanya dibangun di atas kesangkaan, dugaan, ikut-ikutan. Kemudian dia melakukannya, bahkan membelanya, padahal itu mungkar. Hanya sekedar dibangun di atas apa? Sangkaan, dugaan. Karena itu beragama jangan sangka-sangkaan. Al-haq itu tidak cukup dengan cuman saya sangka, saya kira. Ya, jangan kita jatuh pada yang pertama, menyangka dhalal itu sebagai petunjuk. Atau jangan pula jatuh kepada yang bagian yang kedua. Tidak mau dengan sunnah karena dianggap olehmu itu jelek.
dua-duanya banyak pelakunya terjerumus pada dua hal sesat ini dikarenakan semata karena apa? Nyangka-nyangka, kira-kira, dugaan. Hadirin yang kami muliakan, bab ini yang akan kita baca insyaallah dalam kesempatan kita sampai Isya nanti. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umar melanjutkan ucapannya, faqad buyinatil umuru, sungguh telah jelas segala urusan. Telah jelas segala urusan yang dimaukan urusan dalam perihal apa? Agama. Segala urusan telah jelas. Nabi kita mengatakan taraktukum ala millatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jelas, terang benderang, malamnya bagaikan seperti siangnya. Saking terangnya dan jelasnya agama ini, yang seharusnya malam itu gelap, dalam urusan agama tidak ada yang gelap, terang semuanya. Tidaklah seorang menyelisihinya kecuali dia pasti binasa. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam syarh terhadap kitab Ushul Sunnah ketika menyebutkan hadis ini, beliau menyatakan, laisa min ahadi minas sahabah, tidak satu pun di antara para sahabat Nabi yang binasa. Ini menunjukkan tidak ada kesesatan pada para sahabat Nabi. Masya Allah, ini ilmu yang dakik, ilmu yang begitu teliti, begitu mendalam dari Syekh Rabi mengambil sebuah istinbat hukum. Seandainya ada di antara sahabat Nabi yang binasa, maka itu menunjukkan adanya kesesatan pada mereka. Tetapi Allah memastikan ridhonya bagi semua para sahabat Nabi. Dan dilarang bagi kita yang datang setelah mereka mencela, menghina, merendahkan. Karena semua mereka dijamin surga. Menunjukkan tidak ada kejelekan pada mereka. Tidak ada penyimpangan pada mereka. Adapun yang namanya dosa, Syekh Santimi mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam pasti punya salah. Para sahabat Nabi juga pasti punya salah. Tetapi kesalahannya mereka beberapa kemungkinan. Yang pertama, Allah menghapus dosa mereka dikarenakan keislaman mereka yang pertama-tama dalam Islam. Dikarenakan mereka orang-orang yang banyak ibadahnya daripada dosanya. Atau mereka telah bertobat dari dosa itu dan telah beristighfar kepada Allah sehingga diampuni dosa-dosa mereka. Ini ucapannya Syekhul Islam Taimiyah ketika disampaikan beliau tentang apakah para sahabat maksum dari dosa? Tidak. Tetapi dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kemungkinan ini. Ditandai Nabi menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Termasuk menyebut kejelekan atau dosa yang terjadi di kalangan para sahabat itu mencela dan itu dilarang. Kata beliau, Allah telah memberikan ampunan dikarenakan Allah telah meridhai mereka. Di antara dalilnya adalah Ashabu Badrin, sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang dalam perang Badar. Allah ridha kepada mereka. Yang jumlahnya 300 sekian orang. Sekian belas saja. Tidak sampai 20 lebih. Allah menyatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Silakan berbuat apapun semau kalian. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian.
Untung ini diberikan kepada mereka, Pak, tidak diberikan kepada kita. Karena otak-otak kita beda. Ya, otak kita ini ngeres. Ya, maka tidak diberi itu kepada kita. Wong tidak diberi itu juga ngeres terus, Pak. Hadirin yang kami muliakan, itulah para sahabat Nabi. Sehingga sudah jelas segala perkara agama Islam ini. Sabatatul hujjah, telah kokoh hujjah. Oh, saya tidak tahu. Oh, kamu yang nggak tahu. Bukan tidak ada ilmunya. Oh, bagi saya kayaknya belum jelas loh. Kamu saja yang tidak belajar sehingga tidak jelas, bukan tidak ada penjelasan. Oh, saya kira ini benar. Loh, kamu aja yang mengira. Agama sudah menjelaskan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kenapa kamu masih menyangka adanya yang hasanah? Hakadha kaum muslimin. Wa qata'adil 'udhru, dan telah terputus segala alasan dalam pembenaran kepada kebatilan. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan. Karena Allah telah mengutus para rasul, Allah telah menurunkan kitab-kitab, dan telah dijelaskan semuanya tanpa tersisa. Tapi engkaulah yang tidak mau belajar. Sehingga tidak ada alasan bagimu. Hadirin yang kami muliakan, kita akan bacakan keterangan-keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Ithaful Qari. Qala Syekh, kita baca satu persatu dari penjelasan beliau yang sangat berharga untuk kita membacanya. Lianna Allah bayyana al-haq. Kenapa tidak ada alasan lagi? Karena Allah telah menjelaskan al-haq. Wa fassalahu fil Qur'ani was sunnah. Dan Allah telah merinci serinci-rincinya tentang al-haq dalam Al-Qur'annya yang terdiri dari 30 juz, sekian surat, sekian ayat. Juga dalam sunnah Nabi sekian ribu hadis Nabi. Fala udhra li ahadin hinaidin fi dhalalatin. Maka tidak ada alasan lagi kalau dengan itu seorang berada pada kesesatan. Tidak ada lagi alasan. Lana taksira jamin min kibalihi. Tidak ada lagi alasan orang sesat. Kenapa? Karena kesesatan itu dikarenakan faktor dia. Dia yang tidak mau mencari kejelasan yang telah Allah jelaskan dalam nas. Dia yang menyebabkan dirinya jahil. Haitsu lam yabhath 'anil haqq. Hal ini dikarenakan dia tidak mau mencari al-haq. Walam yas'al ahlal ilmi. Dan dia tidak mau bertanya kepada ahlul ilmi. Faddalalatu jamin kibalihi. Maka kesesatan itu datangnya, munculnya dikarenakan dia. Bukan karena Allah tidak menjelaskan. Ya. Fahuwa alladhi farrat. Maka dialah yang teledor. Contoh keyakinan yang merebak di masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik, keyakinan ini kufur. Keyakinan yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluk. Wahdatul wujud, al-hululiyah. Yang dikenal dengan bahasa Jawanya manunggalo. Ya, itu saya enggak mengucapkan. Karena ada bahasa kaulo, berarti saya begitu ya. Karena Anda mau, saya enggak meyakini itu. Ya. Maka hadirin yang kami muliakan, keyakinan ini merebak di masyarakat. Keyakinan kekufuran. Apakah Allah tidak menjelaskan
Dari ahli ini, Allah menjelaskan, Allah tidaklah sama dengan makhluk. Nah, ini dia. Allah beristiwa di atas arsy. Allah khalik, yang lainnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahkan tokoh-tokoh besar mereka semakin besar ketokohannya, semakin diyakini dia menyatu dengan Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali wahai kaum muslimin i'tiqad yang merebak, yang itu semuanya wahai kaum muslimin dikarenakan apa? Kejahilan. Disangka baik oleh mereka. Lebih dahsyat lagi wahai kaum muslimin, Syekh Shalal Fauzan menyebutkan di sini adanya pihak-pihak yang menghalangi tauhid, menghalangi al-haq, tetapi dia merasa di atas al-haq. Zaman sekarang ini orang yang mendakwakan tauhid dengan menerangkan makna la ilaha illallah, menerangkan haramnya kesyirikan, menjelaskan berbagai macam jenis kesyirikan. Di antara bentuknya kesyirikan adalah menyembah kuburan. Di antara bentuk menyembah kuburan adalah ziarah ke kuburan yang dikultuskan dalam rangka untuk bertawasul di situ. Tatkala diterangkan yang seperti ini, mereka menghadangnya, bahkan mencekalnya dan menghalangi umat untuk mendengarkan dakwah itu. Dan dikatakan dakwah tauhid ini sesat. Dilabeli dengan Wahabi, dilabeli dengan akidah yang bertentangan dengan norma-norma tradisi. Itu adalah akidahnya Wahabi dan yang lainnya. Bahkan dituduh itu adalah teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam keadaan mereka menghadang dakwah tauhid, mereka merasa di atas kebenaran. Syaitan mempermainkan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Syaitan mempermainkan mereka. Kalau nanti ditanya di yaumul qiyamah, dia akan menyatakan, saya sangka tauhid itu jelek ya Allah. Dan saya sangka syirik itu baik. Kesyirikan yang mereka pertahankan, kesyirikan yang mereka hidup-hidupkan, kesyirikan yang mereka tumbuh kembangkan, itu dianggap baik oleh mereka. Maka Umar mengatakan, la udhra, tidak ada alasan bagi orang yang apa? Fi dhalalatin raqibah hasibah huda. Dia berada di atas kesesatan, tetapi dia merasa itu adalah kebaikan. Gak ada alasan. Kalau kita melihat orang yang jatuh pada jenis ini, banyak sekali wahai kaum muslimin di sekitaran kita, di negeri kita. Dan waspada, jangan-jangan kita juga karena kejahilan bisa jatuh pada jenis ini. Bisa dipahami hadirin? Apakah ada dalam Al-Quran hal ini? Kita bacakan keterangan Syekh Shalal Fauzan. Fihi bayanu anna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dalam ucapannya Umar ini menunjukkan bahwa sangkaan, dugaan itu tidak cukup untuk mengetahui al-haq. Ini perlu kita fahami sekali karena ini adalah sebab-sebab kesesatan. Manusia kebanyakan sesat gara-gara jalur ini. Menggunakan apa sangkaan. Dianggap cukup dengan sangkaan itu bisa diketahui al-haq. Lah ndak usah ta'lim-ta'liman, ngapain ta'lim? Kenapa sih? Agama kan bebas. Semaunya kamu menganggap ini baik ya silahkan. Wong kebenaran juga masing-masing kok. Mengerikan kalimat ini.
Tidak usah mengklaim diri sendiri yang benar, yang lainnya salah. Wong kebenaran itu masing-masing kok. Kamu menganggap benar, orang lain belum tentu menganggap benar. Saya menganggap benar, belum tentu orang lain menganggap benar. Sehingga silakanlah masing-masing. Ini berbahaya pemikiran ini. Maka diterangkan dalam kitab Syarh Sunnah ini bahwa itu pemikiran yang batil, jangan ikuti. Bisa dipahami hadirin? Pernah mendengar orang yang seperti itu? Prinsipnya model seperti itu? Ya. Kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk mengatakan ini benar, ini salah. Kebebasan, atas nama kebebasan, seorang tidak bisa dibatasi dengan wahyu. Bebas. Zaman reformasi, bebas segalanya. Tidak boleh orang dibatasi dengan nas. Tidak boleh dibatasi kebenaran itu hanya pada nas. Bisa jadi yang lainnya lebih benar daripada kamu, walaupun kamu menggunakan nas Al-Quran. Wah, mengerikan ya kaum muslimin. Dan inilah pemikiran yang dikembangkan di sekolah-sekolah tinggi di negeri kita. Di universitas-universitas mereka diajarkan pola pikir filsafat yang intinya kebebasan berpikir dan tidak mencukupkan dengan nas syar'i, tidak. Bahkan mereka benci dengan syariat dikarenakan syariat membatasi pola pikir manusia. Wah, mengerikan sekali ya kaum muslimin. Kita harus belajar ini dengan seksama bahwa kebenaran tidak bisa diraih sematanya dengan dugaan dan sangkaan. Qala Syekh, wallahu jalla wa ala yaqul. Misal dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-37. Allah berfirman, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguh mereka menghalangi kaum muslimin dari jalan yang benar, dalam keadaan mereka menyangka mereka di atas hidayah, padahal mereka menghalangi dari jalan yang benar. Dakwah salafi, dakwah yang mengajak kaum muslimin kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengantarkan pada satu titik. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau ada perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah dakwah salafi. Dakwah yang mengajak umat kembali kepada Islam di zaman pertama. Ini malah dikatakan sesat. Dikarenakan bid'ah tidak akan bisa berkembang ketika dakwah salafi ini kuat. Karena mengajak manusia kembali kepada sunnah, maknanya tinggalkan semua bid'ah. Maka ahlul bid'ah menghadapi dakwah sunnah ini, mereka berkolaborasi, mereka bekerja sama dalam rangka untuk memerangi dakwah salafiyah ini. Dalam keadaan mereka menduga mereka di atas kebenaran, padahal mereka menghalangi dakwah sunnah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah tidak menjadikan kita bagian dari mereka, dan Allah menjadikan kita dari bagian ahlu sunnah yang bisa melihat al-haq sebagai al-haq dan diberi kemampuan untuk mengikutinya. Jangan terbalik, yang hak dilihat oleh kita sebagai batil, atau sebaliknya, batil dilihat oleh kita sebagai al-haq. Ini kebinasaan. Karena itu Nabi kita memberikan sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, beritahukan kepada kami yang hak itu sebagai al-haq. Farzuqna tiba'ah, dan berikan rizki kepada kami kemampuan guna mengikutinya. Karena apa? Ada yang melihat al-haq sebagai batil, ini sesat. Ada yang melihat hak sebagai al-haq, tapi tidak mampu melakukannya.
Tahu itu benar, tapi laung saya golongan ini mas. Ya kepalanya kemana saya ikuti. Walaupun ke neraka, iya ke neraka, apa-apa. Astagfirullah, itu ahli taklid. Tahu yang hak itu hak. Tahu dakwah ini benar. Hujahnya sangat kuat dan itulah hak. Tapi tetap tidak mendapatkan rezeki untuk bisa mengikutinya. Itu pun jumlahnya banyak. Mengakui kebenaran dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah ini. Tetapi dari satu sisi, dia tidak mampu mengikutinya karena hawa nafsu. Ada juga yang batil dikatakan al-haq, karena itu doa berikutnya, Allahumma arnal batila batilan. Dan beritahukan kepada kami, tampakkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Warzuqna istinabah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk meninggalkannya. Karena itu tadi wahai kaum muslimin, banyak orang melihat yang batil disangka sebagai kebenaran. Zaman sekarang, banyak sekali bid'ah, dhalalah dikatakan hasanah. Dianggap itu adalah baik. Manhaj ikhwan muslimin yang menggabungkan seluruh sekte kesesatan dianggap baik dikarenakan itu sebagai persatuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan dalih demi persatuan, maka ditutup mulut-mulut manusia agar jangan berbicara tentang bahaya bid'ah. Demi persatuan dalihnya, jangan ingkar mungkar. Yang penting bersatu. Yang penting bersatu. Seperti hanya filsafat Sapulidi. Sapulidi buat pegangan, Pak. Ya benar buat pegang, ulang gue nyapu. Sapulidi bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Buktinya Sapulidi kalau satu-satu gampang patahnya, tapi ketika banyak susah. Nah kan? Nah kalau yang bersatu kebatilan demi kebatilan dan kemudian kebatilannya menjadi kuat, itu berbahaya. Itu dhalalah. Tidak seperti sapu kaum muslimin. Itu tong sampah. Campur aduk dari kotoran-kotoran yang berujung pada dhalalah finnar. Anda ingin menggabungkan kebatilan menjadi sebuah kekuatan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi mereka tidak bisa melihat hal itu. Yang mereka lihat itu usaha persatuan umat. Sehingga mereka berbangga dengan jumlah yang banyak dalam satu tempat. Walaupun hakikatnya mereka wa qulubuhum syatta tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai pada manhaj yang berbeda-beda dan prinsip beragama yang berbeda-beda. Itu bukan persatuan yang dimaukan. Tapi mereka cukup dengan persatuan yang semu seperti itu. Dikatakan manhaj itulah yang hak. Dan sekaligus dengan itu mereka menghadang laju dakwah salafiyah. Jangan seperti salafi. Ngaku bener dewek liane salah. Maka di sini Pak, napa mboten? Mereka menuduh seperti itu dan di saat itu mereka menyangka di atas al-haq, di atas hidayah, padahal sedang menghadang dakwah sunnah. Allah menyebutkan itu dalam surat Az-Zukhruf. Na'udzubillahi min dzalik, kalau kita termasuk bagian dari mereka. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita mengenal dakwah sunnah ini, niscaya kita termasuk bagian dari mereka. Ya mungkin tadi ikutan rong tadi itu Pak. Itu mereka menyangka benar itu Pak Kos. Bangga banget itu. Urusan komuter rusak mburi. Na'udzubillahi min dzalik. Hakada kaum muslimin, nikmat hidayah sunnah itu besar. Tidak semua orang tahu.
terbalik-balik sudut pandang manusia begitu parah. Alhamdulillah berikan keselamatan kita dari itu semuanya. Semoga kita selamat sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Karena fitnah itu bisa terjadi menimpa kita selama kita masih hidup. Berhati-hatilah fitnah terbolak-baliknya sudut pandang yang benar dianggap salah. Kemudian engkau menentangnya. Yang salah dianggap benar. Kemudian engkau memperjuangkannya. Qala Syekh. Kita baca ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Fa'usbanuhum la yashfa'u lahum. Lihat ayat ini. Sangkaan mereka bahwa mereka di atas hidayah, di atas kebenaran, tidaklah menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang di atas kebenaran. Ya, la yashfa' lahum. Tidak membela mereka, tidak menyebabkan mereka di atas kebenaran. Semata sangkaan Allah sebutkan mereka di atas penentangan kepada al-haq, tetapi mereka menyangka mereka di atas apa? Kebenaran. Sangkaan tidaklah menyebabkan mereka di atas kebenaran. Lihat mereka yang disebutkan dalam ayat ini. Li'annum laysa lahum 'udhrun haitsu lam yuraji'ul kitab wa sunnah hatta ya'riful haqqa minal batil. Kenapa mereka itu sesat? Dikarenakan mereka menyangka, mereka menduga saja dalam beragama. Mengapa mereka sesat? Dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran was sunnah untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga mereka itu kaum muslimin yang namanya ahlul bid'ah itu bukan tipikalnya talabul ilmi. Syekh Al-Albani menyebutkan bedanya salafi dengan al-bid'ah dalam perihal talabul ilmi. La yakunu salafiyan illa wa huwa talibul ilmi. Kata beliau. Tidaklah seorang salafi kecuali pasti dia seorang talibul ilmi. Pencari ilmu. Kenapa? Karena di dalam dakwah salafi tidak diwajibkan mengikuti sunnah, mengikuti al-haq tanpa kita kembali kepada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, tidak akan mungkin bisa mengenal al-haq. Berbeda hanya dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu tidak akan menjadi talibul ilmi karena mereka tidak butuh ilmu. Agama mereka dibangun di atas sangkaan. Karena kalau ahlul bid'ah mau talabul ilmi, ya jadi salafi engkau, Pak. Ya? Contohnya siapa? Kita. Maksudnya dengan dia jenengan kan bekas-bekas mantan-mantan yang dulu mungkin seperti itu. Ya? Mungkin salah satu penggerak di dunia apa? Bid'ah. Pendana di dunia bid'ah waktu itu. Alhamdulillah karena mau talabul ilmi jadi salafi. Sehingga ahlul bid'ah itu menghalangi dari talabul ilmi. Aja ngaji. Bodoh baik. Supaya tetap jadi ahlul bid'ah. Itulah bedanya kaum muslimin. Kenapa demikian? Dikarenakan agama mereka dibangun di atas dunun, sangkaan saja. Semua bid'ah dibangun di atas itu. Ujarku baik, saya sangka benar. Ya saya tidak ada dalil. Hakadha kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sampai pun ucapan adanya bid'ah hasanah itu adalah bid'ah dolalah. Kenapa? Ucapan adanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah. Ucapan ini saja sudah dolalah. Karena tidak ada dalilnya.
Kalau kita tanyakan kepada mereka, dari mana Anda mengambil kesimpulan bahwa bid'ah itu tidak semua dhalalah? Kemudian Anda bagi bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Dari mana? Gak ada jawaban kecuali sangkaan. Ya ujarku bid'ah, ya bid'ah ini kan main, Bo. Bid'ah kok bagus dari mana? Ya karena ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Di sini ada bacaan Qur'annya, di sini ada ininya, ini kan baik. Cuman memang nggak ada sunnahnya. Pola pikir mereka terbalik-balik, kaum muslimin. Yang nyata-nyata sunnah diperangi, yang nyatanya tidak ada dalilnya, hanya berpijak pada sangkaan, malah diperjuangkan. Itulah ahlul bid'ah. Anak orang kayak itu ya bukan ahlul bid'ah, Pak. Anda akan jadi ahlul sunnah kalau harus mengikuti ilmu. Wa qadha qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Syekh, kita lanjutkan. Wa inna ma rakibu ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka itu sesat dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka di atas hidayah, padahal mereka menghalangi hidayah. Mereka di atas agama yang baik dan benar, padahal mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Sekaligus mereka menganggap yang benar sebagai yang batil. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini kata Syekh, Allah mengetahui bahwasanya mereka menyangka mereka baik. Sangkaan itu menjadi pijakan bagi mereka bahwa mereka di atas kebaikan. Allah tahu itu. Tapi Allah tidak memberikan uzur kepada mereka. Tidak memberikan maaf. Oh, kamu tidak tahu yang benar mana sehingga kamu memusuhi ya. Kamu menyangka kamu benar, ya sudah dimaafkan. Enggak. Tidak ada kalimat itu. Qala Syekh, wa ma hadza hakama Allah bi kufrihim wa dhalalihim. Bersamaan dengan ini Allah menghukumi mereka dengan kekafiran dan dengan kesesatan. Sehingga dengan inilah jelas bahwasanya orang yang sesat dikarenakan menyangka bahwasanya kesesatan itu adalah baik bagi dia, tidak menjadikan alasan. Tetap dia sesat dan tetap dia dihukumi sesuai dengan hukum yang ada dalam syar'i. Apakah dia kafir dengan itu ataukah dia bid'ah dengan itu. Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya. Fa min mujarradi anna al-insana yahsabu anhu ala haqqin la yasiru hadza 'udran lahu. Maka semata manusia menyangka bahwa dia di atas kebenaran, tidaklah hal itu menjadi alasan yang membenarkan dia. Illa dalam yablughu syai' min al-wahyi, kecuali jikalau memang tidak sampai padanya wahyu sama sekali. Seperti orang yang ada di negeri nun jauh di sana, di kutub utara umpamanya, atau kutub selatan, tidak pernah mendengar Islam, tidak pernah mengetahui apapun sampai dia mati. Ini masih ada alasan. Dia nanti menjadi ashabul fatrah. Orang yang hidup di masa kekosongan Rasul. Masuk Isya? Kita azan dulu. Salatnya diakhirkan ya. Ya, azan kemudian kita lanjutkan insyaallah pada al-azan Isya, lanjut sampai sekuat siapa Pak? Sekuat saya. Wallahu a'lam. Tafadhal adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapannya Syekh. Wa fil ayatil ukhra, disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf, ayat yang sebelumnya,
adanya orang-orang yang mengikuti syaitan, tetapi mereka menyangka itu di atas hidayah. Ini banyak sekali kaum muslimin jatuh pada bid'ah, dolalah, jauh dari sunnah, tapi mereka menyangka cinta Rasul. Mereka menyangka sebagai pejuang Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Khawarij, apa yang mereka sangka? Tak lain mereka menyangka menegakkan kekhalifahan atau menegakkan hukum Allah di muka bumi. Padahal mereka adalah penyimpang yang sangat jauh. Melesat dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Tapi mereka menyangka sebagai pejuang Islam. Slogannya adalah la ilaha illallah. Slogannya adalah inil hukum illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, padahal mereka sesat. Mengerikan sekali kaum muslimin. Qala Syekh, disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Pada surat bukan ayat yang sebelumnya, surat Al-A'raf ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum ittaghadu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun." Mereka menjadikan para syaitan sebagai panutan-panutan mereka. Mereka mengangkat para syaitan-syaitan dari bangsa jin atau syaitan-syaitan dari bangsa manusia menjadi pemimpin-pemimpin yang dipanuti oleh mereka. Bukan Allah yang diikuti, tapi malah syaitan. Wa yahsabun, dalam keadaan seperti itu mereka menyangka annahum muhtadun, mereka lah yang di atas hidayah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang melakukan kesyirikan itu malah di atas, menganggap dirinya di atas apa? Hidayah. Datang ngalah berkah, minta barokah ke kuburan fulan atau penembahan fulan, petilasan. Tahu petilasan? Bekas jagungnya Sunan Kalijaga umpamanya, Pak. Didatangi. Dianggap itu adalah baik. Datang kepada orang yang saleh. Dan yang lainnya dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan. Maka wahai kaum muslimin, di saat mereka tersesat dalam kesyirikan yang begitu dalam, mereka masih ditipu oleh syaitan, menganggap mereka di atas petunjuk. Padahal mereka jatuh pada apa? Kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Unzur, qala Syekh Shalih Fauzan, mengatakan lihat oleh kalian, kaifa taghadu syayatinal insi wal jin awliya min dunillah. Lihat apa sebabnya mereka menjadikan para syaitan, baik syaitan dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa manusia, sebagai pimpinan yang mereka ikuti, bukan Allah yang mereka taati. Tak lain karena sangkaan. Judul utamanya adalah mereka sesat karena sangkaan, dugaan, yahsabun. Karena itu mari kita jangan beragama dengan sangkaan. Cari kejelasan mana yang hak, mana yang batil, untuk kita ikuti yang hak dan untuk kita tinggalkan yang batil. Seperti fitnah-fitnah belakangan ini, orang menyangka Muhammad bin Hadi dia di atas kebenaran,
dan menuduh kepada Syekh Rabi' di atas kesesatan, terbolak-balik sudut pandangnya. Bisa dikarenakan ta'assub fanatik kepada Muhammad bin Hadi, atau karena dia jahil, tidak mencari al-haq, tetapi yahsabun, hanya semata menyangka, ikut-ikutan, dikarenakan sangkaan, husnudzon, padahal para ulama sudah menyebutkannya dan memberikan tahdzir kepada dia dengan penjelasan yang sangat lengkap, yang sampai hari ini Muhammad bin Hadi tidak bisa memberikan bukti akan tuduhan-tuduhan yang dia tuduhkan kepada saudaranya Salafiyin, yang dulu masyayikh itu duduk kepada dia dan belajar kepadanya, tapi sekarang sudah berbeda jalan. Syekh Rabi menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Hadi alal hawa, di atas hawa nafsunya, sesat dia. Dan orang-orang yang sudah jelas kesesatannya Muhammad bin Hadi tetap diikuti oleh dia, laisahum bisalafiyin, mereka bukan salafiyin dikarenakan mengikuti kebatilan. Itu bukan sifatnya seorang salafi. Tapi itulah syaitan ya kaum muslimin, menutup al-haq dari pandangan mereka dengan dalih apa? Sangkaan. Dan menutup al-batil supaya jangan terlihat batil dengan sangkaan. Kata Syekh belum menyatakan yattabi'unahum, mereka mengikuti para syaitan, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka mereka di atas hidayah. Fa hal syayatinu turidu lahumul khair, apakah para syaitan menginginkan kebaikan bagi mereka? Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zukhruf ayat yang ke-36, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari ajarannya Allah, berpaling dari syariatnya Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami akan berikan padanya syaitan yang menjadi pendukungnya, penguatnya, dan syaitan akan menjadi teman bagi dia. Syekh mengatakan, hada uqubatun lahu. Hadihi, ini adalah siksaan Allah bagi dia. Lihat, ketika orang itu tidak mengikuti ajarannya Allah yang dibawakan oleh Nabi, yang diterangkan kepada para sahabat, ini tidak diikuti, maka Allah mengikop dia, menghukum dia. Apa hukumannya? Allah berikan syaitan menjadi pemimpin mereka. Syaitan itu yang akan menjadi pemimpin mereka dan diikuti. Dan ini uqubah, hukuman dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, falamma zahu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Tatkala mereka meninggalkan Nabi dan para sahabatnya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami tempatkan dia dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini dia. Sehingga janganlah kita berpaling dari bimbingan Nabi, meninggalkan wahyu Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, akan dicabut nikmat iman dan diganti oleh Allah dengan nikmat kufur, na'udzubillahi min dzalik. Akan diganti nikmat sunnah dengan diberikan nikmat bid'ah, sehingga orang itu tersesat dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah kita menentang agama Allah. Allah akan mencabut nikmat iman dalam hati kita, diganti dengan kekafiran. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Yahsabul adba' anna muhtadun. Para pengekor hawa nafsu,
Mereka-mereka yang mengikuti para syaitan menyangka yang diikuti di atas hidayah. Falam yanfa'hum dzalik. Sangkaan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Yani tidak sebagai alasan, ya Allah saya sesat karena saya kemarin hanya menyangka. Tolong maafkan aku. Tidak ada. Tolong maafkan aku sesat karena aku salah. Tadinya saya sangka itu jelek, ternyata benar, ya sudah saya ikuti. Wis mati baru ngomong, Pak. Ya. Kalau di dunia masih bermanfaat, saya sangka itu salah, ternyata benar ya. Astagfirullah, saya rujuk kepada yang benar. Saya tinggalkan yang batil. Masih hidup, bermanfaat, Pak. Tapi kalau terbawa sampai mati, sangkaanmu yang kau bangun di atas kejahilanmu tidak bermanfaat sebagai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ribuan manusia jatuh pada kesesatan jenis ini. Qala Syekh di akhir dari ucapan beliau, faqad thabatatil umur, sungguh telah jelas segala urusan dalam agama kita. Di dalam ucapan ini Syekh Shalal Fauzan memerintahkan kepada kita untuk talabul ilmi. Karena samarnya urusan agama bukan karena tidak ada penjelasan, tapi karena kejahilan kita. Ini mana yang hak ya? Ini mana yang batil ya? Loh, samar bagiku. Ya karena kamu tidak belajar. Bukan tidak ada keterangannya. Bagaimana cara belajar itu? Perhatikan ucapannya Syekh. Naam, qad buyinatil umur. Ya, segala sesuatu itu telah jelas. Lakinna tahtaju ila bahthin wa ila talabin. Namun kejelasan itu butuh untuk kita mencarinya dan butuh untuk kita membahasnya. Biya ta'allama al-insan wa yatafaqqah, dengan cara seorang itu belajar dan berusaha memahami dengan pemahaman yang baik dan benar. Wa ya'khudhul ilma 'anil ulama, mengambil ilmu dari para ulama. La ya'khudhul ilm 'an nafsihi, jangan mengambil ilmu dari dirinya sendiri. Yang biasa disebut dengan otodidak. Jangan. Karena Anda tidak tahu al-haq. Al-haq itu bukan produkmu. Al-haq itu minallah. Kalau Anda tidak mentolak, yakni tidak mencari al-haq itu, hanya dengan kemampuan dirimu sendiri, nggak akan mungkin bisa tahu. Jatuhnya pada sangkaan. Yang tadi kita sampaikan, akhirnya yang baik kamu sangka jelek, yang jelek kamu sangka baik. Nanti di akhirat engkau tidak mendapatkan alasan. Ya Allah, saya sangka nggak ada alasan. Kenapa kamu menyangka? Ya karena saya dulu belajar sendirilah, salahmu. Urusan agama sudah jelas, kenapa kamu tidak belajar? Kan Syekh mengatakan, la ta'khudul ilma 'an nafsi. Jangan seorang mengambil ilmu dari dirinya sendiri. Apalagi kok diyakini adanya ilmu laduni, ilmu yang ujuk-ujuk datang dewek, Pak. Ting, jadi wong pinter. Tidak ada ilmu itu, tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik, itu sebuah kesesatan. Au an mithlihi. Jangan kau mengambil ilmu dari yang sepadanmu. Kita ini jahil, mengambil ilmu dari orang yang jahil. Sama-sama baru menyangka. Jangan. Minal juhal, dari kalangan orang yang jahil. Atau orang-orang yang baru belajar. Atau minal kutub. Atau mengambil ilmu dari buku-buku. Yang namanya mengambil ilmu, bal ya'khudul ilma an ahlihi. Mengambil ilmu itu dari ahlinya. Lihat ya kaum muslimin. Nas Al-Quran turun kepada kita. Walhamdulillah, banyak kita bisa mampu membacanya. Adanya harokat mempermudah kita membaca.
Tapi apakah kita bisa mengambil manfaat dengan diri sendiri dari apa yang kita baca? Tidak. Kemampuan kita terbatas. Hanya mampu membaca huruf dan harokatnya. Maknanya saja tidak tahu. Apalagi mengambil kebenaran darinya sendiri. Nggak bisa. Tapi kan bisa melihat terjemahan. Terjemahan itu sangat terbatas. Hanya harfiahnya saja. Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus seorang Rasul. Guna menjelaskan isi dari ayat Al-Quran. Ini dia. Kalau hanya berdasarkan bahasa Arab, aqimus salata lidikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Ketika Anda tidak melihat tafsir kalimat salat dalam ayat ini, maka Anda akan menyangka salat itu secara bahasa adalah apa? Doa, zikir. Bahasa Indonesianya ingat. Bahasa Jawane eling. Sing penting eling. Itu salah kaum muslimin. Salat di situ maknanya sebuah amalan dari takbir sampai salam. Beda dengan kalimat inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salatmu Nabi bagi mereka adalah ketenangan. Salat apa ini lagi maknanya? Ya ini doamu bagi mereka adalah sebuah ketenangan. Karena salat di sini maknanya doa. Hakata kaum muslimin. Semua itu diketahui kembali kepada tafsir yang Nabi jelaskan kepada para sahabat. Karena para sahabat belajar ilmu Al-Quran dan belajar pula makna dan kandungannya. Hakata kaum muslimin. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka ini? Bukan jalannya orang yang kau murkai. Bukan jalannya pula orang yang sesat. Siapa ini? Kita tahu dengan tafsir. Mereka adalah Yahudi dan Nasara. Yahudi dimurkai kenapa? Nasara sesat kenapa? Masing-masing ada tafsirnya. Hakata kaum muslimin. Sehingga kalau kita hanya belajar ilmu hanya dari kitab-kitab matan, ya, tanpa adanya penjelasan dari para ulama, bisa terbalik-balik maknanya. Karena kedangkalan ilmu kita dalam memahami dua nas tersebut. Qala Syekh, "Lianna hadzal ilma yutalaqqa 'anil ulama." Dikarenakan ilmu agama ini diraih dengan yutalaqqa, diraih dengan mendapatkan dari ulama. Adanya talqin, adanya pemberian, adanya langsung penyampaian dari para ulama-ulama yang sebelumnya. Fal ilmu bitalaqi, ilmu itu didapat dengan talaqi. Walaysa bil akhdhi min al kutub. Al kutub innama hiya adawatun faqat lil bahthi. Bukan diambil dari buku. Buku hanya sekedar sebagai alat membantu untuk membahas. Adapun ulama yang mensyarahnya. Hadirin yang kami muliakan, ilmu agama itu yang pertama nas Al-Quran, yang kedua nas As-Sunnah, yang ketiga cara memahaminya. Yang mana memahami dua nas ini butuh terhadap seorang alim yang menjelaskannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau belajar kepada malaikat Jibril. Ini dia. Belajar. Apa maknanya? Apa pemahamannya? Dan Allah memberikan ilmu itu semuanya kepada Jibril. Jibril bukan mengerti dengan sendirinya.
Al-ilmu indallah, ilmu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi, orang-orang yang memiliki kefasihan yang sangat fasih dalam ilmu nahwu dan sharaf, jago-jago dalam bahasa, tapi tidaklah mereka belajar sendiri, memahami sendiri, tetapi mereka belajar kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan talaqi, langsung berhadapan. Karena apa? Pemahaman itu yang tidak bisa didapat hanya dengan membaca, harus dengan talaqi. Apalagi ketika engkau memahami ayat yang satu dianggap bertentangan dengan ayat yang lainnya. Misal bab tentang asma sifat, sangat riskan sekali. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Tapi mengapa Allah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah? Ini dua ayat yang bertolak belakang. Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Tapi Allah menyatakan Allah punya tangan. Berarti ini bukan tangan. Maknanya adalah kekuasaan. Diakibatkan dia belajar ilmu asma sifat dari membaca saja, sehingga tenakut di otak dia, berbenturan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sangat berbahaya sekali. Padahal yang benar adalah ayat dalam surat Asy-Syu'ara, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Wa huwas samiul basir, dan Allah melihat dan Allah mendengar. Karena ini nama, maka diterjemahkan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Manusia juga sami'an basiran, mendengar dan melihat. Tetapi harus kita yakini antara penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia, antara pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia. Walaupun sama dengan dalam hal kata, tapi hakikatnya berbeda. Demikian pula dengan tangan. Allah memiliki tangan, manusia memiliki tangan, tapi kita meyakini laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Tangannya Allah tidaklah serupa dengan tangannya manusia. Tangan, kalau dinisbatkan kepada manusia, ini tangan kita. Sangat lemah, sangat kecil, sangat terbatas kemampuannya. Adapun kalau yadun, tangan, dinisbatkan kepada Allah, memiliki makna kesempurnaan. Yadullah, tangannya Allah, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak sama dengan tangan manusia. Loh, tapi kan pada bait tangan, betul kalimatnya agar kita memahaminya saja, tetapi hakikatnya tidak sama. Bukankah pada manusia dan hewan juga ada? Hewan punya kaki, manusia juga punya kaki, meja juga punya kaki. Kakimu seindah kaki meja, karena sama-sama meja, sama-sama kaki. Ya? Tidak bisa hanya semata karena sama dalam nama kemudian pasti sama hakikatnya. La. Tetapi ketika mereka belajar ilmu agamanya otodidak, atau dengan dia membaca hanya semata kemampuan dia, atau dia belajar dengan ahlul bid'ah, jahil, maka sesat dan menyesatkan. Karena itu Asy'ariyah menetapkan hanya 20. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman tadi di atas. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena itu Allah tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Karena manusia sudah kadung memilikinya. Gak mungkin dong, manusia gak punya tangan. Ada punya tangan kok. Berarti Allah yang gak punya tangan. Ditolak asma sifat, diingkari asma sifat, ditakwilkan oleh mereka ke makna yang lain. Dengan dalih tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Salah dalam asma was sifat. Mereka ahlu ta'til, yang orang-orang yang menolak asma sifat, itu jatuh pertama kali pada apa? Tashbih. Apa itu tashbih? Penyerupaan antara Allah dengan makhluk.
Allah diserupakan dulu dengan makhluk, kemudian mengatakan nggak mungkin sama. Berarti apa? Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, nanti kayak manusia. Ini Jahmiyah. Kufur mereka. Karena tidak mau memberikan nama dan sifat kepada Allah. Maka Syekh menyebutkan, Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini menyebutkan, Jahmiyah kafir. Dikarenakan mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak punya sifat, tidak punya nama. Itu adalah sesuatu yang tidak ada. Ma'duman. Hakadha kaum muslimin. Maka janganlah kita biarkan diri kita jahil. Ancaman jatuh pada dosa yang sedang kita baca, menganggap sesuatu batil menjadi baik, atau menganggap yang baik menjadi batil, itu sangat mungkin menimpa setiap kita. Sangat mungkin tidak, ya kaum muslimin? Sangat mungkin. Loh, kan kita sudah ngaji salafi, betul. Tetapi namanya syaitan membuat syubhat. Betapa banyak orang-orang yang dulu ma'ana bersama kita. Dulu Masya Allah, mungkin bahkan kita mengambil ilmu darinya. Tapi karena hawa nafsu, syahwat, kepentingan, atau kesamaran, atau dia tidak mau bertanya, dia tidak mengerti yang benar dalam sisi ini adalah apa. Akhirnya di atas dugaan dan sangkaan dia bermain. Syaitan pun mengempaskan dia, menipunya. Yang sesat dianggap baik, yang baik dianggap sesat. Karena apa? Sangkaan. Sekali lagi, betapa bahayanya sangkaan itu. Sampai sini bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Selesai sudah pembahasan ucapannya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Yang berikutnya beliau mengatakan, kita sampai jam berapa ini? Jam 8 kurang 20 atau jam 8? Diwajibkan sampai jam 8 di sini? Saya kasihan sama antum. Oh, Masya Allah. Qala al-muallif. Ada pertanyaan? Ada. Kalau enggak di sini saya enggak jawab. Enggak ada di sini. Pada pembahasan yang akan datang, kita masuk kepada sebuah pembahasan yang tidak kalah pentingnya. Juga masih kelanjutannya ucapannya Umar. Penjelasan yang lebih detail tentang agama ini datangnya dari Allah, bukan dari akal. Ini bantahan telak bagi mereka-mereka Mu'tazilah dan Aqlaniyun. Di negeri kita banyak Neo-Mu'tazilah yang mereka adalah Aqlaniyun, yang tidak mau tunduk akal mereka dengan nas, tetapi nas itu yang harus tunduk dengan akal mereka. Pada pertemuan setelah Dzulqa'dah insyaallah. Jauh teman. Setelah Daurah Syekh seandainya ada, anda dengar sekitaran Dzulqa'dah insyaallah. Ba'da Syawal baru kemudian nanti kita program 2 bulan setelah itu. Kan 2 bulanan bok ini. Sampai adanya pertemuan kembali insyaallah kita akan masuk pada matan yang berikutnya.